Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Rupiah itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmat barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mengangkat soal nasab Bani Ba'alwi terkait dengan tesis beliau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani meriwayatkan dari awal kedatangan Bani Ba'alwi di bumi Nusantara ini, sehingga seiring berjalannya waktu ada beberapa oknum yang memang sudah tidak sesuai dengan adat istiadat di bumi Nusantara ini, karena menilai dari para habaib yang sepuh-sepuh dulu begitu tawadu, begitu menghormati ulama-ulama, terutama Nahdlatul Ulama, sehingga saling berdampingan dengan damai. Tapi manakala saat ini mereka yang oknum tersebut sudah meninggalkan sejarah, meninggalkan adat istiadat, bahkan meninggalkan pitutur daripada habaib sepuh, membuat seorang Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani berani mengangkat kenasaban para habaib di bumi Indonesia ini. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana penuturan Kiai Haji Imaduddin. Sekali lagi mohon maaf, NKRI Agama Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia dibentuk adalah sebagai penerus Perjuangan Wali Songo Indonesia yang mendakwahkan Islam di tanah Nusantara, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang ramah bukan Islam yang marah, Islam yang manis bukan Islam yang bengis, Islam yang beradab bukan Islam yang biadab. Apa ada orang yang berdakwah bukan dengan ramah tetapi dengan marah? Apakah ada orang yang berdakwah dengan bengis? Apakah ada orang yang berdakwah dengan biadab? Dulu ada, tapi sekarang mulai saat ini bangsa Indonesia, umat Islam Indonesia tidak akan memberikan tempat bagi mereka untuk hidup dan ada di Indonesia ini. Hai orang-orang yang dakwah dengan bengis, manislah. Hai orang-orang yang dakwah dengan marah-marah, ramahlah. Hei, orang yang berdakwah dengan biadab, beradablah. Kalau kalian sudah ramah, kalau kalian sudah manis, kalau kalian sudah beradab, tidak ada alasan bagi siapapun untuk membenci kalian. Betul? Tapi jika kalian masih menunjukkan marah di dalam dakwah, jika kalian masih bengis di dalam dakwah, jika kalian masih biadab di dalam dakwah, maka sejarah bangsa Indonesia bisa lebih bengis, bisa lebih marah, bisa lebih biadab dari kalian. Apalagi Bumi Ki Ageng, putra putri Joko Tarub, putra putri pejuang Nusantara masa lalu, yang di darahnya mengalir darah-darah pejuang dari leluhur Bumi Ki Ageng Grobogan ini. Kita semua bangsa Indonesia sudah bersepakat tahun 1945
bahwa kita bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ada ribuan pulau, 17.000 pulau di Indonesia, dengan ratusan suku bangsa, dengan ratusan bahasa, dengan agama yang berbeda-beda, dengan 187 kepercayaan yang ada. Tapi kita bisa bersatu di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di bawah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dengan bendera merah putih. PWILS tidak akan bergeser sejengkal pun dari NKRI. PWILS tidak akan bergeser sejengkal pun dari Nahdlatul Ulama. PWILS tidak akan bergeser sejengkal pun dari Pancasila. PWILS tidak akan bergeser sejengkal pun untuk kemanfaatan bumi Nusantara dan bangsa-bangsa yang hidup di atasnya. Siapa kita? PWILS. Siapa kita? NKRI. Nahdlatul Ulama. Rumah kita. Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama. Pancasila. 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 PWILS dibentuk berdasarkan ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Hendaklah ada di antara kalian suatu ummah, suatu perkumpulan, suatu organisasi yang dia senantiasa menyeru manusia untuk kebaikan, memerintahkan kebajikan, melarang kemungkaran. Merekalah orang-orang yang akan berbahagia di dunia dan di akhirat. PWILS yad'una ilal khair, menyeru manusia kepada kebaikan, kepada iman dan Islam, kepada sunnah Rasulullah, pada ijma' para sahabat dan para ulama, qiyas para mujtahid. PWILS ya'muruna bil ma'ruf, senantiasa akan memerintahkan manusia ke dalam kebajikan. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, punya duit zakat, punya duit haji. Kemudian wayanhauna 'anil munkar, dan mencegah manusia dari kemungkaran. Ini adalah PWI Laskar Sabilillah. Tahun 1945 pasukan santri diperintahkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari untuk ikut berjuang membela tanah air yang sudah terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 tanggal 17 Agustus. Kemudian Belanda membawa sekutu kembali ingin menjajah tanah Nusantara. Mbah Hasyim perintahkan, wahai Abbas Buntet, pimpin pasukan santri Laskar Sabilillah, Laskar Hizbullah, untuk bersama masyarakat Surabaya untuk melawan Belanda, mati atau menang.
mati atau menang. Akhirnya kita menang. Itu tahun 45. Dan hari ini cucu Mbah Abbas Buntet yang namanya sama dengan kakeknya kembali Allah naikkan untuk menjadi pimpinan panglima tertinggi Laskar Sabilillah. Yang menggantikan Mbah Abbas sudah ada, tapi apakah ada yang menggantikan Mbah Hashim yang berjalan bersama-sama hari ini? Termasuk kemungkaran yang harus dicegah oleh kita adalah setiap penisbatan, pengakuan sebagai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan pengakuan itu kemudian dia mengambil keuntungan kepada umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada Rasulullah, betul? Kita cinta kepada ahli baitnya Nabi, betul? Kita cinta kepada seluruh keturunan baginda Nabi, betul? Tetapi ada orang-orang yang dia mengaku sebagai keturunan baginda Nabi, kemudian dia menghina umatnya baginda Nabi. Ada orang yang mengaku keturunan Nabi, dia mengambil uang daripada umatnya baginda Nabi. Dia mengaku keturunan Nabi, dia berkata bahwa umatnya Nabi adalah Yahudi pesek, hanya dia yang mancung-mancung. Dia mengaku umat sebagai keturunan Nabi, tetapi kemudian dia merasa lebih berhak atas umat Islam daripada Nabi sendiri. Nabi mengatakan bahwa seluruh manusia semuanya adalah sama, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Tidak ada keunggulan orang-orang Arab terhadap orang-orang Ajam, tetapi mereka mengatakan mereka lebih unggul daripada manusia ras manapun jua, apalagi dengan orang-orang Jawa. Kira-kira ajaran begini ajaran Rasul apa bukan? Ajaran Allah apa bukan? Allah katakan walaqad karramna bani Adam, dan sungguh aku telah muliakan seluruh anak Adam. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di atas dunia ini bagi Allah, menurut Allah, adalah atqakum, orang yang paling bertakwa. Siapapun dia, walau kana abdan habasyian, walaupun dia adalah seorang budak yang hitam, tapi apabila dia adalah orang yang bertakwa, orang yang paling bertakwa, maka dialah orang yang paling mulia. Ini ajaran Allah. Lalu yang mengatakan ada orang yang mulia hanya dengan keturunannya, ajaran siapa? Iblis. Coba lihat apa yang dikatakan oleh iblis kepada Nabi Adam. Ana khairun minhu, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, kata iblis, kenapa dia yang jadi khalifah? Engkau ciptakan dia daripada tanah. Aku lebih baik daripada Adam, karena aku berasal, bernasab daripada api, sedangkan Adam bernasab kepada tanah. Api lebih baik daripada tanah. Ajaran-ajaran unsuriyah,
ajaran-ajaran rasisme itu berasal dari ajaran siapa? Ajaran siapa? Bukan ajaran Islam, bukan ajaran Allah, bukan ajaran daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk keturunan Nabi asli, kalau ada keturunan Nabi asli di sini. Tetapi ternyata mereka yang mengaku keturunan Nabi, yang suka minta-mintain duit pajak sama kiai-kiai itu, ternyata setelah diteliti oleh para ahli, termasuk dalam penelitian saya, ternyata Ba'alwi, para habib ini sama sekali tidak tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabnya Nabi kemana? Nasabnya dia kemana? Secara ilmu DNA sudah dites DNA di Yaman, 180 orang Habib Ba'alwi dites DNA, tes DNA-nya bukan DNA Kanjeng Nabi. Haplug grup mereka adalah G, yang menunjukkan bahwa mereka orang ajam, mereka bukan orang Arab, apalagi sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini paten, ini sudah terbukti secara ilmiah, secara data nasab dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Nama mereka tidak dicatat oleh para ahli nasab sebagai keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Mereka baru mengaku di abad 9 Hijriah, 550 tahun yang lalu sampai sekarang. Mereka enak mengaku keturunan Nabi, tapi tahun 2022 kemudian telah terbongkar bahwa sesungguhnya mereka wallahi azim bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan keturunan Nabi, mereka ternyata orang ajam dari Kaukasus. Mereka bukan orang Arab ajam. Dan ini belum bisa dibantah. Karena apa? Karena yang telah menyatakan ini adalah pakar dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Indonesia yang telah meneliti hasil tes DNA Habib Ba'alwi. Dengan tegas beliau menyatakan bahwa Habib Ba'alwi ini DNA-nya sama sekali bukan DNA Bani Quraisy, bukan DNA orang Arab, bukan DNA keturunan Nabi Ibrahim. Kenapa? Kalau dia mengaku Nabi, keturunan Nabi Muhammad, maka berarti dia keturunan Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Muhammad di dalam Al-Quran telah dinyatakan sebagai keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihis millati abikum Ibrahim, agama ayah kalian. Hei orang-orang Arab, siapa ayah orang Arab? Ibrahim. Sedangkan Nabi Ibrahim haplogrupnya J1, orang Quraisy haplogrupnya J1, keturunan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah juga ternyata semuanya J1. Tetapi ketika Habib Ba'alwi ini dites DNA, DNA-nya melenceng kemana-mana. Sampai saat ini
tidak ada yang berani dari pakar-pakar mereka yang menentang kesimpulan ini. Kenapa? Karena ini adalah kesimpulan para ahli-ahli genetika dunia. Kemudian sekarang secara ilmu nasab tidak ada yang bisa membantah bahwa Ubed ini bukan anaknya Ahmad bin Isa. Bahaya. Eta di Bandung aya hiji kiai ngaranna Ki Muhyiddin. Ngaranna saha? Ki Muhyiddin. Katanya tesisnya Imam itu tesis iblis. Hebat amat tesis iblis. Tetapi dia mencaci-caci saya. Tesis saya pakai dalil. Ini kitab abad ke-5, ini kitab abad ke-6, ini kitab abad ke-7, ini kitab abad ke-8, ini kitab abad ke-9. Tidak ada yang menyatakan Ubed anaknya Ahmad. Sekarang ayeuna sia lamun rek ngabela nasabnya Ba'alwi ieu, mana dalilna? Nyaci-nyaci wungkul tapi tak ada dalilna. Pokoknya aing mah, pokoknya percaya baik. Tak ada dalil-dalil deui. Saya tantang sekretaris saya untuk SMS dia. Ditantang untuk diskusi. Jawabnya pakai voice note. Abuya mah terperyogi diskusi-diskusi. Jadi dia memperkenalkan dirinya sebagai Abuya. Abuya itu kalau di Banten puasanya 40 tahun tidak pernah berhenti. Abuya tak jelma lamun geus dipanggilna Abuya, kalau dipanggilnya sudah Abuya, itu sudah ketahuan zuhudnya, sudah ketahuan waraknya, sudah ketahuan saumud dahrnya, sudah ketahuan ilmu fikihnya, sudah ketahuan ilmu tasawufnya, sudah ketahuan ilmu nahunya, sudah ketahuan ilmu tafsirnya. Nihayatul Muhtaj udah tamat, tafsir Tabari udah tamat, eta karak ngaranna Abuya. Lamun kitab Fathul Qaribah itu bisa baca sia, eta lain Abuya tapi buaya. Leres ente ya? Leres ente? Ditantang diskusi, katanya enggak mau diskusi, tapi dia bikin video melulu. Pokoknya katanya yang menyatakan bahwa Ba'lawi bukan turunan Nabi Dajjal. Dalil mana? Pokoknya anu teu percaya nasab Ba'alwi eta iblis. Dalilnya mana? Tidak ada dalil sama sekali. Orang berilmu itu bapak-bapak, dia lau takallama bidalilin wa hujjatin. Kalau dia bicara dengan dalil dan dengan hujjah. Kalau orang bodoh tidak berdalil, ya wajar. Tapi ini ngakunya Abuya, tetapi sama sekali dia bicara tidak punya dalil, hanya mencaci maki. Dan saya perhatikan putusnya Ba'alwi yang sudah paten 100% ini, hari ini hanya dibela kalau tidak dengan fitnah, dengan framing. Kalau tidak dengan fitnah, dengan framing. Sudah, kalian bukan cucu Nabi. Udah cukup. Ya, terima kasih. Ya orang gak sebagai cucu Nabi bisa hidup, betul nggak? Yang lain tidak bukan cucu Nabi bisa jadi gubernur Jateng itu Pak Ganjar. Pak Jokowi bukan cucu Nabi bisa jadi presiden, betul apa tidak? Tidak menjual-jual nasab Pak Jokowi walaupun masih nasabnya mulia, dia bisa jadi orang nomor 1 di Indonesia. Kenapa orang lain bisa? Anda tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa Anda bukan cucu baginda Nabi.
Kenapa Anda marah kepada saya yang memberitahu Anda bahwa Anda salah di dalam menzon? La ibrata bidzannil bayyin khata'uh. Tidak dihitung sebuah zon yang telah nyata salahnya. Kalau dulu kalian salah menganggap diri cucu Nabi karena mendengar berita dari kakek-kakek Anda begitu, mangga, itu tidak berdosa. Tapi walakin ma ta'ammadat qulubukum, kalau sudah tahu, dikasih tahu sama ahli ilmu, Tong, sebenarnya si Tong ini bukan cucu Nabi. Ubed itu bukan anak Ahmad. Ubed itu anak Isa. Ubed bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham bin Aun namanya. Bukan Ahmad bin Abdullah Ubed bin Ahmad bin Isa bin Muhammad anaknya, bukan. Ubed itu bukan anak Ahmad bin Isa yang cucu Nabi, tapi Ubed itu anaknya Mang Isa. Mang Isanya anak Mang Alwi, Mang Alwinya anak Mang Muhammad, Mang Muhammadnya anak Mang Himham, Mang Himham anak Mang Aun. Lain cucu Nabi, lain. Jangan salah, Ubed ini katanya kan anak Ahmad, kata ente. Bukan, ini kitabnya nih. Ini kitab Tahdhibul Ansab, ini kitab Al-Majdi, abad 4 semua, abad 5. Ini kitab Muntaqilatut Talibiyah, ini kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah di abad 6. Ini kitab Al-Asili, ini kitab Al-Bahri, ini kitab As-Sabatul Musan. Baca semua kitab nasab ini, nerangin anak-anaknya Ahmad bin Isa. Tapi Ubed dong kagak ada. Teu aya Ubed ieu anakna Ahmad bin Isa, teu aya. Sadar tong. Diri begal. Begal-begal nasab. Yahudi pesek. Kami cucu Nabi. Lah orang dikasih tahu, yang ngasih tahu dimarah-marahin. Padahal kita yang akan menyelamatkan dia, kita nyelamatin dia. Bagaimana itu mereka yang bukan cucu Nabi sudah dikasih tahu bukan cucu Nabi oleh ulama, sudah dikasih tahu oleh ahli tes DNA, darah kalian tidak mengandung sedikit pun darah Nabi Muhammad. Tapi mereka masih kekeh, mereka memaksa. Bagaimana mereka nanti bertemu dengan Gusti Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam?